Karena ini, kenapa nomor mesti dari kiri? Sedangkan di alkena ini, kenapa nomor mesti dari kanan? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini membahas materi kelas 11, lanjutan dari senyawa hidrokarbon. Di video pembelajaran sebelumnya, dari penggolongan hidrokarbon, saya telah menjelaskan tentang alkana dan tata nama alkana. Pada pertemuan kali ini yang mau saya jelaskan adalah alkena dan tata nama alkena. Tata nama alkena. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Sebelum kita ke tata nama alkena, kita harus mengenal dulu rumus-rumus kimia dari turunan alkena. Dimulai nanti dari etena. Kalau di alkana dimulai dari metana. Semua nanti akhiran ana diganti dengan akhiran ena untuk alkena. Jadi metena tidak ada. Kenapa tidak ada? Coba kita lihat dulu strukturnya. Rumus umum tadi CnH2n. Jadi jika C-nya 1 berarti N-nya 1. Berarti H sama dengan 2 kali 1, berarti H sama dengan 2. Jadi CH2. CH2 tidak mungkin terjadi karena di situ unsur karbon belum mencapai kestabilan. Karena kita tahu bahwa karbon itu stabil jika dia mempunyai 4 ikatan kovalen, baik terhadap hidrogen maupun terhadap karbon yang lain. Jadi kalau di alkana turunan pertama adalah C1 yaitu CH4, kalau di alkena turunan pertama adalah C2 yaitu C2H4. Bagaimana struktur dari C2H4? Kita lihat itu sama dengan CH2. Kenapa CH2? Karena tangan C dengan C sudah 2, tinggal sekarang tangan C 2 lagi lah untuk hidrogen baik di kiri maupun di kanan, sehingga mereka sama-sama stabil. Kalau turunan pertama dari alkana adalah metana, ya, tapi kalau di alkena tidak ada metena, yang ada adalah etena. Akhiran ana di alkana berarti akhiran ena di alkena. Maka urutannya nanti mulai dari etena sampai ke dekena. Kalau kemarin di alkana kita sudah tahu. Kalau belum tahu, tonton kembali video pembelajaran saya tentang tata nama alkana. Maka kita urutkanlah mulai dari C2, etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Ini harus dihafal karena nanti untuk membuat tata nama dari senyawa hidrokarbon, untuk membuat nama utamanya harus diingat nama-nama berikut ini. Baiklah, kita lihat kembali tadi strukturnya. Strukturnya tadi dimulai tadi dari C2. Kalau dia C3 berarti H6. Dari mana 6? Tadi 2N. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Begitulah selanjutnya tambah-tambah 2 jadi 8, 10, 12, 14, 16, 18 sampai C10 H20. Tata nama alkena. Dalam tata nama alkena hampir sama dengan tata nama pada alkana. Nanti ada yang menjadi rantai utama. Kemudian kita nomorilah semua karbon yang terdapat di rantai utama seperti ini. Nah, kemudian nanti yang tidak dapat nomor kita sebut dengan cabang. Cabang yang kita gunakan dalam tata nama alkana itu juga lantai cabang-cabang yang kita gunakan dalam alkena. Misalnya seperti alkena ini kita nomori juga. Nah, ini berarti nama yang terpanjang nanti di sini adalah dari C5, berarti pentana. Sedangkan pada alkena nanti dia menjadi pentena. Nah, bedanya tadi pentana di sini menjadi pentena. Kemudian yang tidak dapat nomor seperti ini namanya cabang. Ini adalah cabang metil karena C-nya 1. Cabang metil berarti metil pentana, metil pentena. Nah, kemudian di alkana kita lihat cabangnya cabang metil di nomor 2, maka 2 metil pentana. Itu sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau belum paham tentang tata nama alkana, tonton kembali video pembelajaran tentang alkana. Sekarang kembali ke alkena.
Di mana perbedaannya tadi? Satu, di akhiran ana menjadi akhiran ena. Yang kedua, ada angka 1 di antara metil dan pentena, sedangkan di alkana tidak ada. Dari mana munculnya angka ini? Itu berasal dari ikatan rangkap 2. Di sini tadi ikatan tunggal di alkana, sedangkan di alkena ikatan rangkap 2 ini. Jadi kita lihat nanti ikatan rangkap 2 ini berasal dari C ke berapa dia. Kalau kita buat tadi nomor dari kiri, berarti di C nomor 1 sudah ada rangkap, maka 1 pentena. Seandainya tadi nomor 2, 2 pentena. Jadi nama senyawa ini adalah 2 metil 1 pentena. Maka ada baiknya kita lihat kembali turunan alkil yang menjadi cabang di dalam tata nama alkana dan alkena dan alkuna. Ini sudah saya jelaskan juga di video pembelajaran sebelumnya, tapi ada baiknya kita ulangi supaya nanti mudah kita menentukan tata nama alkena ini. Selain dari cabang metil, ada cabang etil, yaitu CH3 C2H5 atau CH2 CH3. Ada juga propil isopropil. Propil dan isopropil adalah C3H7. Cuman strukturnya berbeda. Di sini CH2 CH2 CH3, ini strukturnya CH CH3 CH3. Nanti di lain waktu akan kita jelaskan itu berupa isomer namanya ini. Oke. Kemudian ada juga C4H9, yaitu butil, isobutil, sekunder butil dan tersier butil. Ini adalah semuanya adalah sama-sama C4H9. Tetapi strukturnya ada 4 seperti ini, maka nanti pahamilah yang mana struktur yang butil, mana isobutil, sekunder butil dan tersier butil. Baiklah, inilah cabang-cabang yang kita gunakan dalam tata nama alkena ini. Baiklah, kita lihat perbandingan atau perbedaan cara penomoran di dalam alkana dengan alkena. Coba kita perhatikan struktur ini hampir mirip ya, hampir mirip, di mana jumlah C-nya sama-sama 5 dan cabangnya kalau kita buat nanti ini kita nomori begini. Ini pun kita nomori. Yang maksud saya tadi, coba kita perhatikan kalau kita lihat yang alkana ini, kenapa nomor mesti dari kiri, sedangkan di alkena ini kenapa nomor mesti dari kanan? Kalau dia di alkana, prioritas kita adalah cabangnya. Cabangnya harus lebih dekat ke ujung. Jadi kalau kita dari kanan membuat nomor, maka nanti CH3 itu di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi dari kiri dia di nomor 2. Maka penomoran wajib dari kiri. Maka senyawa ini disebut dengan 2 metil pentana. Kenapa 2 metil? Karena metilnya di nomor 2, terpanjangnya 5. Itu sudah paham di alkana. Alkena, prioritas kita tidak lagi cabang ini. Yang pertama prioritas kita adalah rangkapnya. Rangkapnya ini sekarang lebih dekat dari ujung kanan. Dari kanan dia masih di nomor 1. Tetapi kalau dari kiri dia 1, 2, 3, 4. Ini dia. Jadi untuk alkena prioritas pertama adalah rangkap. Setelah rangkap nanti baru kita perhatikanlah cabangnya. Nanti ada rangkapnya pas di tengah. Baik dari kiri dari kanan di tengah, barulah kita perhatikan nanti cabangnya lebih dekat ke mana, ke kiri atau ke kanan. Maka tata namanya kita lihat dulu, nama utama 5, berarti nama utamanya pentena. Kemudian rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 1, berarti 1 pentena. Terus cabangnya di nomor berapa? Cabangnya di nomor 4. Apa nama cabangnya? Metil. Maka 4 metil 1 pentena. Jadi begitulah perbedaan dari tata nama alkana dengan alkena. Sekali lagi saya katakan, di alkana langsung lihat cabangnya dekat dari kiri atau dari kanan. Kalau di alkena jangan terus lihat dulu cabangnya, lihat dulu rangkapnya. Rangkapnya itulah prioritas penomoran. Rangkap harus lebih dekat ke ujung, apakah dari kiri atau dari kanan. Jika begitu, bagaimana jika seperti ini? Coba kita lihat yang pertama, ya, yang pertama yang di kiri, rangkapnya lebih dekat dari kiri, cabangnya lebih dekat dari kanan. Otomatislah penomoran berasal dari kiri karena rangkapnya lebih dekat dari kiri tadi. Maka namanya
3 metil. Kenapa 3 metil? Metilnya di nomor 3. Kemudian 1 butena. Kenapa 1 butena? Rangkapnya di nomor 1, terpanjangnya 4 butena. Sekarang untuk yang ini penomoran dari mana? Nah, karena rangkapnya ini baik dari kiri dari kanan sama. Dari kiri dia di nomor 2, 1, 2 di C nomor 2 sudah ada rangkap. Kalau dari kanan dia juga 1, 2 nomor 2. Nah, berarti kalau dari kiri atau dari kanan sama posisi dari rangkap atau sama jauhnya, barulah lihat cabangnya. Nah, kalau lihat cabangnya ini sekarang lebih dekat ke kanan, lebih dekat dari kanan. Nah, seperti ini tadi. Seandainya tadi ini tunggal, maka penomoran dari kanan. Tapi karena rangkap wajib dari kiri. Sekarang rangkapnya di tengah, maka penomoran kita lihatlah cabang terdekat ke ujung. Maka cabang ini lebih dekat dari kanan, maka penomoran dari kanan. Nah, maka di soal kanan ini ya cabangnya di nomor 2, berarti 2 metil. Sedangkan di sini tadi cabangnya di nomor 3 metil. Nah, baiklah kita lihat penamaan yang di kanan 2 metil karena metilnya di nomor 2, 2 butena karena rangkapnya di nomor 2 dan terpanjangnya 4. Begitulah tata nama dari alkena. Jika posisi dari rangkap pas di tengah, kita lihatlah cabang lebih dekat dari ujung atau dari ujung kiri atau dari ujung kanan. Baik, pemakaian cabang etil. Coba kita perhatikan. Untuk yang di kiri, karena dia masih alkana, maka kita cari rantai terpanjang dari ujung CH3 ke CH3 lain. Kalau dari kiri kita 1, 2, 3, 4 ke bawah, ke kanan pun 4. Tapi kalau dari bawah ke atas ke kanan atau dari kanan ke kiri ke bawah, maka sama. Ya, itu berapa? 5. Jadi lebih besar ya, lebih besar 5 daripada tadi 4. Nah, ini berarti penomoran dari bawah ke atas terus ke kanan 5. Dari sini pun kemari sama. Artinya jangan kita buat nomor ke sini. Kalau dia ke ujung kiri ini berarti dia hanya 4. Hanya 4 terpanjangnya. Yang pertama prioritas kita mencari rantai terpanjang. Nah, itu dia. Maka kita bandingkan dengan yang ini. Kenapa mesti dari kiri? Kenapa enggak dari bawah seperti ini? Ya, kenapa mesti dari kiri? Kalau dia nanti dari bawah, rangkap ini tidak dilalui oleh penomoran. Jadi rangkap itu harus dilalui penomoran. Nah, maka penomoran wajib dari kiri. Nah, ini dia. Nah, maka sekarang yang tidak dapat nomor di kiri inilah yang tidak dapat nomor. Ini namanya cabang metil. Tapi kalau yang di kanan ini yang tidak dapat nomor CH2 CH3. Satu cabang langsung C2. Apa itu cabangnya? Untuk tata nama alkana. Etil, ya, etil. Jadi namanya etil. Nah, saya ulang ya. Kalau dia tadi di kiri, penomoran mencari rantai terpanjang, bebas karena semua tunggal. Nah, 5 terpanjang. Di sini memang mencari rantai terpanjang, tapi kalau dari bawah kita buat ke atas ke kanan, tidak melewati rangkap. Wajib melewati rangkap. Berarti nomor dari kiri ke kanan. Yang tidak dapat nomor itulah cabang. Nah, jadi ada ini cabangnya, cabang etil, di sini ada cabang metil. Maka namanya ini apa? Kita lihat cabangnya di nomor 3 metil pentana karena terpanjangnya 5. Kira-kira apa namanya nih? Nah, terpanjangnya 4 berarti butena. Rangkapnya di nomor 1 butena. Cabangnya etil ya. Nah, cabangnya etil di nomor 2. Jadi namanya 2 etil 1 butena. 2 etil 1 butena. Artinya apa? Kalau di alkana tidak boleh cabang etil di nomor 2. Artinya kalau dari sini nomor ini menjadi nomor 2. Ini belum cabang. Jadi nomornya harus dari bawah cabang ini. Kalau di alkena bolehkah cabang etil di nomor 2? Boleh. Jika nanti ini di nomor 1 rangkanya. Kalau coba kita perhatikan struktur alkena berikut. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, membuat nomor kita mulai dari mana? Atau dari kiri, dari kanan? Yang pertama sebenarnya kita cari rantai terpanjang.
Kalau kita buat rantai terpanjang, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah pun 6. Nah, persoalannya penomoran dari kiri atau dari kanan. Nah, kalau di alkena pertama prioritas kita adalah rangkap. Rangkapnya di nomor 3 dari kiri. 1, 2, 3. Juga dari kanan. Nih. Nah, nih. Jadi kalau dibuat penomoran dari kiri 1, 2, 3. Nomor 3 rangkapnya. Kalau dari kanan ini juga, nah, di nomor 3. Nah, sekarang penomoran dari kiri atau dari kanan? Dikatakan di sini penomoran yang benar dari kanan. Apa alasannya? Kita perhatikan ya. Kalau dia dari kiri tadi rangkap di nomor 3, ini nomor 3. Kalau dari kanan juga di nomor 3. Kalau sama-sama di nomor 3, maka kita perhatikanlah cabang. Cabangnya juga sama-sama di nomor 3. 1, 2, 3 cabang metil. Jika ini tadi cabangnya pun di nomor 3. Nah, tapi ini etil. Nah, syaratnya adalah kalau ini tadi sama, ini metil, berarti bebas kiri kanan. Ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, tapi kalau berbeda, kita lihatlah cabang ini. Siapa yang lebih banyak karbonnya, dia akan mendapat nomor lebih kecil. Kalau cabang di nomor ini tadi, nomor ini C-nya 2. Berarti etil. Kalau ini cabang ini C-nya 1, berarti ini lebih sedikit, metil. Maka penomoran untuk etil, kalau pakai yang dari kanan, etilnya di nomor 3. Tapi kalau pakai penomoran yang dari kiri, etilnya di nomor 4. Nah, jadi penomorannya yang benar, etilnya menghasilkan nomor yang kecil. Siapa kecil? 3. Berarti penomoran yang dari kanan. Artinya apa? 3 etil. Jadi inilah 3 etil. Kalau nanti yang penomoran yang dari kanan itu 4 etil. Nah, karena bisa nanti kita buat kalau penomoran dari kanan dari kiri ke kanan ini 4 etil, 3 metil, 3 heksena. Kalau penomoran yang dari kanan ke kiri, kita lihat ini 3 etil, ya, beda dengan di atasnya 4 etil, baru 4 metil, 3 heksena. Nah, jadi 4 etil dan 3 etil. Etilnya harus mana yang lebih kecil? 3. Jadi penomoran adalah yang dari kanan ke kiri, yang hasilnya 3 etil, 4 metil, 3 heksena. Semoga paham ya. Nah, perhatikan itu nanti. Tapi kalau sama ini bebas. Misalnya di sini etil, bebas. Di sini metil, bebas. Kalau 1 metil, 1 etil, nah, cabang yang lebih banyak karbon mendapat nomor kecil. Baiklah, setelah memahami tadi penjelasan di atas, perhatikanlah struktur berikut. Ada 2 di sini soal latihan. Kita perhatikan dulu kira-kira bagaimana membuat namanya ini. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan harus memulai dari yang terjauh lah. Kalau misalnya kita dari sini 1, 2, 3, 4. Ke bawah pun 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ke sini dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kita balikkan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita perhatikanlah ini di mana sekarang posisinya. Kalau dari atas dia nomor 3, kalau dari sini pun nomor 3, ya. Nih, coba kita lihat ini. 1, 2, nih. Nah, bisa. Nah, kemudian yang ini. Bagaimana penomorannya nih? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti boleh dari ini terus begini, boleh. Boleh dari atas turun ke kanan sedikit, turun, boleh. Ya, sama. Nah, jadi penomoran beginilah penomoran yang 2 ini ya. Dari atas turun, nah, hampir sama dengan ini. Bedanya adalah yang tidak dapat nomornya. Yang tidak dapat nomor di sini, ini dia 1. Apa namanya nih? Metil. Baru ini metil, 2 metil, dimetil. Di nomor berapa ini? Di nomor 3. Ini nomor berapa? Di nomor 4. 3, 4 di metil. Ini nomor berapa rangkapnya? Di nomor 3. Berarti 3 dia terpanjang. 6 heksena. Berarti 3 heksena. 3, 4 di metil, 3 heksena. Kemudian yang ini tadi penomoran. Ini tidak dapat nomor. 1 cabang. Berapa C-nya? 2. Ini 1 cabang. Berapa C-nya? 2. Kalau 2 apa? Etil. Ini apa? Etil. Kalau 2 etil apa? Dietil. Di nomor berapa mereka? 3 dan 4. Nah, jadi hampir sama ini kiri dan kanan.
Cuman yang tadi yang di kiri cabangnya metil. Ini pun metil. Kalau yang ini etil, etil. Jadi 3,4 di metil, 3 heksena. Ini 3,4 di etil, 3 heksena. Terus bagaimana dengan struktur berikut? Nah, jadi kita tidak semata-mata langsung mencari yang terpanjang. Kalau memang kita melihat terpanjang dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau itu kita buat penomoran, nanti rangkapnya tidak dilalui nomor. Rangkapnya tidak dilalui nomor. Wajib rangkap dilalui nomor. Jadi kalau seperti ini di sini ada rangkap, wajib nomor dari bawah. Nah, wajib nomor dari bawah ini ya. Perhatikan nomor dari bawah. Nih. Nah, nomor baru kemarin terpanjang. Perhatikan ini ya. Jangan nanti buat nomor dari kiri terus sambung. Jadi nanti rangkap tidak dilalui nomor. Kalau ini di sekarang nomor dari bawah ke atas, barulah cari terpanjang. Kalau dia ke kiri hanya 4. Tapi kalau di kanan ada 5. Ini tidak dapat nomor, berarti metil. Ini tidak dapat nomor, berarti etil. Nah, kalau siapa duluan metil dengan etil, sudah kita jelaskan waktu tata nama alkana. Dia abjadnya E baru M. Maka selalu kita buat etil di depan. Etil di nomor 2 dia nih. 2 etil. Ini metil di nomor 3, 3 metil. Rangkanya di nomor 1. 1 terpanjangnya 5 pentena. Jadi nama senyawa hidrokarbon ini 2 etil, 3 metil, 1 pentena. Baik, kita lanjutkan untuk mungkin yang bercabang metil, etil, dan propil. Propil pun ada 2, propil dan isopropil. Coba kita perhatikan ini. Penomoran wajib dari bawah karena rangkapnya di bawah. Maka penomoran nanti kita buat dari sini ya. Wajib dari bawah. Nah, kalau kita ke kiri hanya 4. Kalau kita ke kanan ini 2, 3, 4, 5. Masih 5. Kalau kita ke kanan ke bawah ada 6. Jadi terpanjangnya ada 6. Jadi membelok-belok itu kan bagaikan rantai. Rantai itu boleh dibelok-belokkan ya. Semua karbon yang tidak dapat nomor itu cabang. Dan lihat karbon itu, cabang itu berapa karbon. Yang 1 karbonnya ini CH3 berarti metil. Yang 2 karbonnya ini berarti etil. Yang 3 karbonnya propil. Tapi lihat propilnya. Kalau dia lurus terus, itu namanya propil. Kalau seperti bercabang, itu cabang isopropil. Nah, jadi dalam senyawa hidrokarbon ini ada 3 jenis cabang. Metil, etil, dan propil. Abjadnya nanti siapa duluan? E, N, P. Propil dia ya. Kayak iso itu kan posisinya. Propil. Jadi etil, metil, isopropil. Di nomor berapakah etil? Cari tadi etil di nomor 3. 3 etil. Di nomor berapakah metil? Cari tadi metil di nomor 4. Di nomor berapakah isopropil? Cari tadi di nomor 2. Terus rangkapnya di nomor 1, terpanjangnya 6, berarti heksena. Jadi nama senyawa ini 3 etil, 4 metil, 2 isopropil, 1 heksena. Kalau sulit nanti dipahami, ulang-ulang kembali yang Bapak jelaskan, nanti akan paham sendiri. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang alkena dan tata nama alkena. Nanti pertemuan berikutnya adalah alkuna dan tata nama alkuna, yaitu yang rumusnya CnH2n-2 atau yang memiliki ikatan rangkap 3. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.